Baik, kuliah di pertemuan ke-6 gitu ya. 6 kita akan belajar mengenai persiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Gitu ya. Jadi sebelum nanti kita masuk ke penatausahaan pada bendahara gitu. Kalau di keuangan daerah sama di keuangan pemerintah pusat itu ada sedikit perbedaan ya. Kalau di pusat itu bendahara itu tidak selalu terlibat di dalam pengelolaan keuangan itu kalau di pusat. Jadi kayak LS macam-macam itu mereka nggak terlibat. Tapi kalau di Pemda dia mau LS mau UP bendahara itu ikut dalam penata usahanya gitu. Itu bedanya gitu. Jadi bendahara pengeluaran di mana itu? Di sana itu di Pemda gitu ya, itu lebih banyak pekerjaannya gitu ya. Baik, kita mulai kuliah kesempatan kali ini. Saya coba share screen ya. Tadi yang di share screen malah itu ya. Ini udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Oke, udah ya. Saya rubah PDF dulu deh biar gampang. Kalian ada yang bimbingan KTTA sama saya berapa orang di kelas ini? 4 orang, Pak. 4 orang. Untuk pelajaran sama PKD ya? TKDD? Iya, Pak, PKD. TKDD? PKD. Oh, PKD. Oke. Baik. Tadi mana ya? Oh, ini. Oke, ini udah kelihatan ya PDF-nya ya. Jadi hari ini kita membahas mengenai persiapan pelaksanaan BPPD ya. Jadi kalau lalu kan kita belajar sampai dia dibuat itu apa tuh namanya perdanya tentang APBD-nya ya. Beda sama raperdanya. Nah, hari ini kita akan lanjutin setelah itu prosesnya apa sih gitu ya. Dasar hukumnya teman-teman mengacunya masih sama, Undang-Undang Nomor 17/133/23 PP-nya ini, PP-nya. Kemudian Permendagri 13 karena belum ada penggantinya gitu. Ini ya Permendagrinya. Lalu kalau kita kembali ke siklus yang dulu kita pelajari di awal, ya kemarin kan kita sampai di ini Perda APBD di wilayah perencanaan dan pelaksanaan. Nah, hari ini kita akan masuk di sini di pelaksanaan. Sampai nanti DIPA-nya itu siap untuk dieksekusi, ya siap dieksekusi. Karena ketika ada Perda APBD, kita punya DPA, itu belum siap dieksekusi, kita harus bikin anggaran kas, kita harus bikin SPD gitu. Jadi yang dibikin nggak cuma DPA doang, kita harus bikin dokumen lain yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD. Nah, ketentuan umum. Ketentuan umum itu teman-teman nanti bisa merujuk di beberapa pasal dalam PP 12, misalnya pasal 120 gitu ya.
semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam APBD. Ini konsep dari Unified Budget, ya, anggaran terpadu. Unified Budget dan dilakukan melalui RKUD yang dikelola oleh BUD. Jadi sama kayak di pemerintah pusat, cuma dia bedanya RKUD. Namun, beberapa hal tertentu boleh dikecualikan, tapi prinsip Unified Budget-nya itu tetap terjadi. Jadi contohnya itu kasus BLUD. Ini di daerah itu sekarang lagi musim BLUD, ya. BLUD itu dari mulai puskesmas, rumah sakit, mereka pada bikin BLUD. Nah, duitnya nggak di-store ke rekening kas umum daerah, tapi melalui mekanisme pengesahan. Nah, ini boleh kan? Ya, dibolehkan. Jadi secara prinsip pencatatan di dalam APBD-nya tetap terjadi karena dia ada mekanisme pengesahan, walaupun duitnya secara fisik itu tidak store, ya. Ini lagi ngetren, ya, BLUD ini sekarang lagi ngetren di Pemda-Pemda. Tapi kalian kan ini ya bagian apa tuh? Bukan BLUD ya ini. Ada nggak yang teman-teman yang di PK KTTA pengelolaan BLU ada nggak? Ada ya. Nah, selanjutnya, jadi prinsipnya ini pasal 120 ini adalah Unified Budget. Semua masuk APBD. Kemudian di pasal 121, ya, PA, KPA, bendahara, dan orang badan menerima atau menguasai, mereka harus melakukan penatausahaan. Ya. Jadi, nggak ada pengecualian. Siapapun yang dia menjadi pengelola keuangan di Pemda, di APBD, dia harus melakukan penatausahaan. Sebatas apa, Pak? Nanti diatur kewenangan PPK itu kayak apa, PPK SKPD, kemudian kewenangan bendahara, PA, KPA, itu ada sendiri. Ya. Jadi penataannya nggak sama, gitu, berbeda. Nah, di pelajaran kita nanti kita akan mempelajari penatausahaan pada bendahara penerimaan dan pengeluaran. Mungkin setelah ujian semester lah ya, ujian semester kita belajar situ. Lalu pejabat yang menandatangani atau mengesahkan dokumen itu punya tanggung jawab, ya, baik surat bukti pengeluaran atau penerimaan, dia punya tanggung jawab kebenaran material dan akibat. Kalau kebenaran material itu berkaitan dengan dua hal. Yang pertama adalah kebenaran atas penggunaan APBD-nya atau penggunaan anggarannya. Yang dua itu berkaitan dengan hasil. Hasil itu outcome. Jadi kebenaran materialnya itu berkaitan dengan kalau atas penggunaan itu kan berbicara mengenai dul mater head-nya gitu ya. Kalau di APBN itu gitu, dul mater head-nya, wet mater head-nya, ya, wet mater head. Sama reh mater head-nya juga gitu ya. Jadi PA itu punya tanggung jawab dul reh sama wet mater head-nya. Sama apa itu namanya? Kalau hasil itu kan juga bagian dari dul mater head, karena dul mater head itu kan bicara mengenai tujuannya buat apa sih gitu, ada manfaatnya atau enggak gitu ya. Itu tanggung jawab orang-orang yang menandatangani atau mengesahkan dokumen. Jadi salah kalau kita bicara bahwa yang penting ada buktinya kok, yang penting ada dokumennya kok, gitu. Itu belum lengkap, ya, belum lengkap aspek pertanggungjawabannya. Kita harus memikirkan hasil dan dampak dari pengeluaran itu juga. Kemudian
pasal 122 itu kepala daerah dan kepala perangkat daerah itu dilarang bikin pungutan selain yang diatur oleh Perda. Jadi semua pungutan atas masyarakat itu harus ada dasar hukumnya, yaitu Perda. Kalau tidak ada Perdanya, berarti nanti dianggapnya sebagai pungli, ya, pungli. Kecuali kedudukan lain, misalnya dia diatur oleh peraturan yang lebih tinggi. Jadi misalnya memungut PPH gitu ya, PPH, PPN itu kan nggak diatur di Perda, tapi diatur oleh PP, oleh undang-undang, Permenkyu gitu-gitu. Lalu penerimaan perangkat daerah yang merupakan perangkat daerah tidak dapat dipergunakan langsung. Jadi kalau ada penerimaan, kalau kita di pusat menyebutnya PNBP, kalau mereka itu kan ada pajak, retribusi, gitu ya, PAD lainnya, gitu ya, itu nggak boleh langsung digunakan. Jadi kalau kantor kita misalnya sekolah, kita kenakan SPP, SPP-nya ngumpul, nggak boleh langsung dibelanjakan. Prinsipnya gitu, ya. Prinsipnya begitu. Jadi harus store dulu. Nah, prinsip ini nanti bisa bukan dilanggar sih. Pada beberapa kasus tertentu diperkecualikan karena ada mekanisme pengesahan tadi pada BLU gitu ya. Dia boleh langsung belanja tapi secara triwulanan nanti ada proses pengesahan BLU. Kemudian pejabat negara itu juga dilarang melakukan tindakan, pejabat daerah maksud saya, dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD kalau duitnya nggak tersedia. Nggak tersedia itu artinya nol, nggak ada sama sekali gitu. Atau tidak cukup. Jadi di APBD-nya itu 100, dia mau ngeluarin 120 itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Kondisi normalnya seperti ini, nggak boleh. Ya. Berarti ada dong Pak kondisi yang abnormal, boleh, ya, yaitu dalam kasus terjadinya keadaan darurat dan mendesak. Itu boleh tidak tersedia atau tidak tercukupi. Tapi kriteria-kriterianya tentu harus kita lihat dulu terpenuhi atau enggak, gitu ya. Lalu berikutnya, nah ini bedanya kalau kita bandingkan dengan pusat. Di pusat itu kalau sudah ada di Jepang, itu kita ngajuin KPPN itu bisa cair gitu ya, bisa cair. Tapi kalau di Pemda enggak, karena kita harus nyocokin dengan dokumen namanya SPD, ya SPD. Nah kalau kita lihat di SPD itu kalau kita lihat di Permendagri gitu ya, di pasal 1, bukan Permendagri, di PP 12 maksud saya. Nah, di sini ada tulisan ya, SPD atau surat penyediaan dana adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD. Kita ulang lagi ya di sini, dokumen yang menyatakan tersedianya duit sebagai dasar penerbitan SPP atas pelaksanaan APBD. Nah, jadi waktu kita mau ngeluarin bikin SPP, kita harus ngecek di SPD-nya itu ada atau tidak. Di SPD-nya ada atau tidak. Nah, SPD itu ada yang diterbitkan bulanan, ada yang triwulanan, nanti tergantung tiap Pemda-nya ya. Ada yang dia udah firm, dia bikinnya langsung triwulanan, bisa itu. Ya. Ada yang dia memang duitnya unpredictable gitu ya. Ada yang bikinnya tiap bulan. Jadi kita harus mastiin yang akan kita keluarin dari APBD itu ada di SPD dulu. Nah, SPD ini sebenarnya kan diperoleh dari
rencana kas ya, RK. Apa itu namanya, RAK, rencana anggaran kas yang diusulkan oleh tiap-tiap SKPD. Jadi sebenarnya SKPD-nya juga udah tahu dari awal bahwa dia ngajuinnya di bulan ini segini, maka dia bisa mencairkan. Kepala daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBD yang tujuannya beda sama yang ada di APBD. Jadi penggunaannya harus sesuai dengan apa yang tertulis di APBD. Nah, di sini makanya saya berkali-kali bilang sama teman-teman yang saya ajar gitu ya. Sebenarnya kepala daerah itu akan benar kalau kita memulainya dari APBD ini dengan cara yang benar juga gitu ya. Maksudnya gini. Kepala daerah, perangkat daerah itu kan cuma melakukan APBD. APBD itu disepakati oleh dua pihak ya. Ada namanya Pemda, pemerintah daerah. Ada namanya DPRD. Nah, kalau kita banyak mengeluhkan yang terjadi di APD Pemda itu juga kurang fair karena ini hasil kesepakatan. Maka kita punya pintu juga namanya DPRD. Maka kalau kita pengen membangun kapasitas daerah yang bagus, kita harus punya DPRD yang kapasitasnya oke juga. Gitu. Dalam arti orang-orangnya berkompetens, ya, orang-orangnya punya kompetensi yang cukup menjadi wakil rakyat. Sehingga apa yang dia sepakati di dalam APBD ya benar-benar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Gitu. Kalau kita lihat di pasal 124 ini kan udah jelas ya. Kepala daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBD. Nah, kalau di dalam pembahasan APBD merasa ada hal-hal yang aneh, kemudian tidak penting, kemudian masih bisa diefisienkan, lah di situ peran DPRD harusnya ngomongnya itu dari awal. Jangan sudah mulai dibangun, itu ribut. Kebijakan mau dijalankan kepala daerah, ribut. Itu karena waktu membahas APBD-nya itu formalitas gitu, formalitas. Formalitas dan kadang apa itu namanya saat Pemda presentasi gitu ya, itu tidak banyak yang mengkritisi. Harusnya di sini nih titik kritisnya. Kemudian pasal 125, kepala daerah nanti menetapkan pejabat diberi wewenang menandatangani SPD atau surat penyediaan dana. Kemudian pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM, surat perintah membayar. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban, ya. Kemudian menandatangani SP2D, sama netapin bendahara, baik penerimaan, pengeluaran. Nah, nanti di daerah itu ada istilah namanya bendahara penerimaan pembantu, ya. Bendahara penerimaan pembantu. Jadi kadang ada suatu perangkat daerah SKPD dia punya UPT, ya, dia punya UPT. Lah UPT-nya itu kan ada KPA-nya. Nanti yang bantu adalah bendahara penerima pembantu di situ. Jadi misalnya kayak dinas, dia punya di bawahnya sekolah-sekolah. Sekolahnya itu dianggap UPT, mereka nanti punya bendahara penerimaan pembantu. Bendahara pengeluaran pembantu. Nanti tata hubungan bendahara pembantu ini ya, bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, kita pelajari waktu penatausahaan bendahara. Itu baik untuk pengeluaran maupun penerimaan. Kemudian pejabat lainnya dalam langkah pelaksanaan APBD ya, misalnya untuk apa itu pejabat yang melakukan apa itu namanya penerimaan ya. Kemudian termasuk juga pejabat-pejabat yang di bidang PBJ. Gitu. Nah, keputusan kepala daerah tentang penetapan orang-orang ini itu harusnya dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran. Ini harusnya gitu. Nanti teman-teman bisa lihat tuh di lapangan, ada yang dia itu molor gitu ya. Januari minggu ketiga baru dibuat gitu. Nah, ini mengakibatkan terjadinya kemunduran, maksudnya eksekusi beberapa
kegiatan di Pemda itu bisa apa tuh namanya, tertunda, gitu ya, tertunda. Bentar ya. Ini ada berita duka ya, ada salah satu pegawai senior di BPPK meninggal hari ini. Saya di grup STAN itu hampir tiap hari mendengar saat-saat ini ya, lagi banyak orang yang meninggal, orang-orang di lingkungan kita ya. Tapi banyak kan ini orang tua pegawai gitu ya. Ini kemarin Pak Budi Raharjo. Pak Budi Raharjo itu dulu mantan kepala Balai Medan. Hari ini Pak Mustika Wati. Pak Mustika ini pegawai senior itu. Ya, kita lanjut lagi ya. Terus pelaksanaan dan penatausahaan kas pada bendara kita lanjutkan. Jadi kita pelajari yang untuk kas ini dulu sebelum kita bahas ke apa itu namanya SPD sama RAK, Rencana Anggaran Kas. Di pasal 126 dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD selaku BUD nanti bikin atau membuka rekening kas umum daerah pada bank umum. Bank umumnya itu nanti kriterianya itu ditentukan oleh gubernur, bupati, wali kota. Nah, nanti ditetapinya pakai namanya perkada, ya, peraturan kepala daerah. Kalau provinsi berarti pergub, gitu ya, pergub. Lalu ada kalau di bupati perbuk, perwalkot, gitu. Nah, biasanya mereka sih pakai bank-bank yang dimiliki oleh BUMN, bank-bank daerah, gitu ya. Jadi misalnya kayak di DKI itu pakai DKI namanya Bank DKI ya. Kalau di Jabar itu pakai BJB misalnya. Jadi mereka biasanya mendorong atau memanfaatkan bank-bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Nanti ada MOU antara BUD sama bank mengenai penempatan di sana. Nanti mengenai misalnya biaya, kemudian adanya jasa perbendaraan gitu, itu disepakati dalam MOU. Nah, kemudian pasal 127 dalam pelaksanaan operasional pemerintah daerah ya untuk penerimaan dan pengeluarannya, nanti BUD dapat membuka rekening penerimaan dan pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh kepala daerah. Jadi ada rekening kas umum daerah, kemudian ada rekening penerimaan dan rekening pengeluaran. Dan mereka itu semuanya ditetapkan oleh kepala daerah dalam peraturan kepala daerah. Rekening penerimaan itu dipakai buat nampung penerimaan daerah. Dan setiap sore hari dia harus nihil. Jadi dinihilkan tiap sore di store ke rekening kas umum daerah dari rekening penerimaan. Nah, ini aturan umumnya gitu. Jadi sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari itu harus dinolin, transfer semuanya ke rekening kas umum daerah. Tapi prinsip umum ini belum pasti bisa terjadi gitu ya. Maksudnya di beberapa daerah yang pelosok gitu ya. Yang pelosok, yang sistem perbankannya belum bagus gitu ya. Itu bisa aja terkendala gitu ya, terkendala. Nah, kalau kayak gitu itu bisa dimaklumi, diatur di pasal 27 ini dibilang dalam hal kewajiban pemindah bukuan itu secara teknis tidak dapat dilakukan setiap hari gitu ya. Nanti dapat dilakukan secara berkala, ditetapkan dalam perkada. Nah, nanti tahu tidak
tahu tidak bisanya secara teknis itu ketahuan pada saat ini kita melakukan MOU dengan bank-bank umum gitu ya. Jadi kita akan tahu kapasitas mereka mampu nggak untuk melakukan proses itu. Itu dari sisi banknya. Kalau dari sisi kita kan kita memang udah tahu kemampuan dari Pemda SKPD kita ya. Misalnya ada SKPD pengawas pantai misalnya, kan ada dinas yang suka ngawasi pantai macam-macam, dia menarik retribusi orang masuk ke pantai. Nah, pantainya jauh dari kota. Kalau dia harus tiap hari wira-wiri ke bank, itu dia nggak cukup waktu gitu. Makanya dikasih dispensasi misalnya 3 hari sekali atau sepekan sekali. Itu enaknya ya. Kalau di Pemda nanti kalian akan, siapa tahu kan ada yang nanti penempatan di Pemda gitu ya. Di Pemda itu banyak pekerjaan kita yang maksudnya nggak gemerungsung kayak di kota. Kalau di kota itu kan karena teknologi udah canggih dan sebagainya, ya harus seperti itu. Tapi kalau di daerah ada beberapa hal yang mendapat pemakluman tadi. Nah, misalnya kita ditugaskan di daerah yang cukup jauh gitu. Nah, kita bisa rehat sambil kerja gitu. Kan enak tuh misalnya. Kadang kepikiran juga pengen kayak gitu ya. Misalnya kerja di daerah tertentu yang sepi, yang apa, berkala-kala kita pergi ke kota gitu ya. Kemudian rekening pengeluaran dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai sesuai dengan rencana pengeluaran. Nah, pemindah bukuan dari rekening penerimaan dan pengeluaran pada bank umum ke rekening kas umum daerah nanti dilakukan atas perintah BUD. Jadi ini tata cara penggunaan rekening di Pemda. Nah, nanti teman-teman kalau mau lihat detailnya itu bisa cari pergub-pergubnya masing-masing ya. Jadi kalau misalnya ada yang pengen nulis, Pak, saya mau nulis tentang pengelolaan rekening di suatu Pemda. Nanti teman-teman telusuri itu, misalnya pergubnya, ini contohnya ini ya. Pergub dari Sulbar nih, Sulbar tentang pengelolaan rekening bendara. Nah, teman-teman bisa dari satu rekening ini, dari satu isu tentang rekening, teman-teman bisa nulis KTTA juga gitu. Jadi misalnya mau ngelihat di daerah itu ada nggak yang diperkecualikan store-nya, bisa lebih dari satu, misalnya rekening penerimaannya itu di store-nya boleh lebih dari 1 hari, itu di mana, sebabnya apa, itu bisa ditulis kan dari sisi rekening aja gitu ya. Kemudian di pasal 128, kepala daerah dapat memberi izin kepada SKPD untuk membuka rekening penerimaan melalui BUD yang ditetapkan oleh kepala daerah pada bank umum. Jadi beberapa SKPD kadang merasa perlu dia bikin rekening penerimaan tersendiri. Nah, kalau kayak gitu, dia harus ngomong dulu ke BUD, ya, ke BUD, terus bukanya di bank umum yang ditetapkan oleh kepala daerah. Ya, jadi misalnya kayak mau penerimaan siswa, gitu, mau penerimaan siswa, sekolah itu pengen bikin rekening penerimaan sendiri itu boleh. Tapi dia harus minta izin melalui BUD. Nanti diizinkan oleh kepala daerah. Demikian juga untuk rekening pengeluaran. Ya, prinsipnya harus dapat izin dari kepala daerah, pengajuannya melalui BUD, kemudian ditetapkan rekening itu pada bank umum. Kemudian di pasal 129, 130, nanti Pemda pada saat naruh duit ya, naruh duit di perbankan nanti punya hak bunga, jasa giro, imbalan lain sesuai tingkat bunga. Nah, ini penting banget nih peraturan ini di saat ini ya. Karena di era lama itu nggak ada ketentuan mengenai pengakuan bunga, jasa giro, dan imbalan lain dari perbankan dari penetapan duit
kita di bank. Sehingga dulu banyak bendahara itu pada berbuat kecurangan. Dia naruh duit di bank, bunganya diambil. Karena dulu nggak diatur bahwa duit pemerintah yang ditaruh di bank itu harus ada bunganya. Bank tidak kasih juga. Bank nggak kasih, kita nggak minta. Akhirnya ya kita naruh duit miliaran di bank itu, banknya cuma ini doang gitu. Nah dulu bunganya diambil sama oknum di era-era sebelum reformasi keuangan lah. Setelah reformasi keuangan kita udah jelas mengatakan bahwa pendapatan itu adalah pendapatan negara atau daerah yang sah, sehingga tetap kita akui gitu ya. Kemudian kalau ada biaya ya nggak apa-apa, kita keluarin biaya juga. Kan bank itu untuk memelihara rekening kita, memberikan layanan perbankan, dia juga butuh biaya gitu ya. Dalam rangka manajemen cash, nanti Pemda boleh menaruh duitnya di surat berharga jangka pendek, misalnya deposito. Tapi ada kata-kata di sini ya teman-teman, sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik. Jadi ini penting diperhatikan. Ini penting. Ya. Makanya kemarin Pak Tito Karnavian itu seminggu yang lalu lah, dia habis marah-marah sama Pemda, karena dia menemukan ada sekitar 252 triliun kalau nggak salah ya. 252 triliun, duit APBD itu nongkrong di bank sebagai deposito. Jadi bank, apa itu namanya, Pemda-Pemda itu naruh duitnya di deposito dengan berharap pendapatan bunga. Sedangkan di sisi lain program pembangunan nggak jalan, itu kata Pak Tito. Ya, jadi kayak COVID itu apa tuh namanya, langkah-langkah mitigasinya belum tuntas gitu ya. Kemudian beberapa apa tuh namanya, pemberian bansos tertunda gitu kan, itu menjadi masalah. Dia nemu ada 252 triliun duit Pemda ditaruh di deposito. Nah ini dikonfirmasi juga oleh Kemenku, bahwa Kemenku melalui kerjasama dengan OJK itu juga mengkonfirmasi jumlahnya memang segitu gitu. Itu 72 sendiri punya Pemda provinsi, ya sisanya punya kabupaten kota. Kemudian nanti di akhir tahun depositonya harus dicairin, kemudian di-store ke rekening kas daerah. Nah, teman-teman, kita sekarang lanjut ke penyiapan DPA dan anggaran kas. Ya. Nah, anggaran kas ini, teman-teman bisa lihat di pasal 132, ya, 132, kemudian ya 133 sama. Kalau untuk anggaran ini untuk DPA-nya doang ya. Kalau anggaran kasnya masih di pasal bawahnya 134 itu masih masuk sih ya. Nah, sebenarnya materi ini teman-teman cukup melihat bahkan ini sudah mewakili dari pasal-pasal di bawahnya gitu ya. Bawahnya. Jadi ketika sudah ada APBD, kemudian perkada mengenai penjabarannya, kita harus bikin namanya DPA. Ya, kita harus bikin DPA. Nah, tadi ya, ketika suatu apa tuh namanya suatu APBD itu udah disahkan dalam arti keluar perdanya, nanti PPKD memberitahu kepada SKPD agar menyusun DPA. DPA itu kayak DIPA ya, DIPA. Paling lambat 3 hari setelah perkada tentang penjabarannya ditetapkan. Nah nanti rancangan DPA itu, kalau kita ngomongnya rancangan DIPA gitu ya, itu memuat sasarannya apa gitu ya, fungsi, ini kan klasifikasi fungsi, klasifikasi program, kegiatan, terus duitnya berapa. Nah ini ada namanya RPD, rencana penerimaan dana. Jadi di SKPD itu kira-kira pendapatan yang bisa dikumpulin itu berapa gitu ya.
Kemudian ada rencana penarikan dana. Rencana penarikan dana ini harus sinkron nanti dengan RAK, rancangan anggaran kas. Jadi kalau bilang di Januari pengen ngambil duit segini gitu ya, 1 miliar, itu rencana anggaran kasnya juga 1 miliar jumlahnya. Nah, ini di rancangan DPA-nya ya. Kemudian Kepala SKPD menyerahkan rancangannya kepada BPKD paling lambat 6 hari. Paling lambat 6 hari. Kemudian TAPD, tim anggaran pemerintah daerah, melakukan verifikasi rancangan DPA bersama dengan Kepala SKPD. Verifikasinya harus selesai 15 hari sebelum 15 hari paling lambat dari perkada tentang penjabaran. Tadi kan ada perdanya dulu, baru bikin perkada. Nah, 15 hari dari perkadanya, itu verifikasinya harus selesai. Setelah diverifikasi, kasih ke Setda. Nanti Setdanya ngasih persetujuan. Jadi gitu ya. Nah, kita lanjut ke sini dulu ya, sebelum masuk ke bagan. Nanti bila hasil evaluasinya itu ada kekurangan, ya verifikasi yang dilakukan oleh TAPD, nanti dibalikin lagi ke SKPD-nya untuk melakukan penyempurnaan. Nah biasanya sih apa itu namanya, kesalahan-kesalahan administratif aja, misalnya kode satuan kerja salah, kode akun salah gitu ya, itu biasanya nggak terjadi kalau kita udah menggunakan itu namanya basis data yang baik. Cuma kadang kan apa itu namanya, banyak kejadian di mana kita miss data ya. Misalnya kayak kalian lah, kalau bikin tugas itu kan biasanya bikinnya itu ada fix 1, fix 2, oke banget gitu kalau bikin file-file gitu kan. Nah, sama nanti waktu kita punya bikin rancangan DPA, kita juga kadang terbingungkan oleh posisi RKA dulu yang terakhir kayak apa gitu. Makanya manajemen datanya harus bagus ya, harus bagus. Kita harus memastikan backup data terakhir dari RKA itu yang benar mana. Nah, kalau itu sudah kita pegang gitu, di sini saya yakin verifikasinya itu nggak bakal terjadilah kesalahan. Karena yang dipakai buat nyocokin oleh TAPD itu juga data dari kita, gitu. Data dari kita. Yang dulu dia peroleh pada saat kita pembahasan RKA. DPA SKPD yang telah disahkan nanti disampaikan Kepala SKPD. Ini dalam kurung saya tambahin oleh tadi kan, karena biar nggak membingungkan gitu ya, membingungkan. Saya tambahin tanda oleh gitu ya, kata oleh. Itu kalau di PP-nya nggak ada itu. Kepala daerah yang bersangkutan kepada Satker yang secara fungsional melakukan pengawasan. Dalam hal ini APIP ya, dan ini APIP. Nah, kalau udah kayak gitu, kan kita udah terima nih apa tuh namanya, hasil DPA-nya yang sudah disetujui oleh sekretaris daerah, gitu ya. Maka itu bisa jadi dasar pelaksanaan anggaran sama seperti DPA di pemerintah pusat. Nah, bagannya itu seperti ini, kalau kita lihat di sini. Ya. Ini kita mulainya dari angka 8 ya, angka 8. Nah, teman-teman, ini namanya SOP, Standar Operasional Prosedur. Nanti teman-teman kalau pertama kali kerja masuk kantor, kan bingung nih, aku kerjanya apa gitu ya. Kalian nanya, Pak, saya kerjanya apa, terus sudah ada SOP-nya belum gitu. Nah, kalau sudah ada itu akan gampang banget kalian cara mempelajarinya ya. Contohnya di sini nih. Kalian ada pelajaran SIM nggak? Sistem Informasi Manajemen. Ada nggak? Bikin flowchart gitu-gitu, ada nggak? Sampai sekarang belum, Pak. Hah? Belum?
Belum ya? Ya mungkin nanti pas S1 ya. Nah, nanti pas di SIM itu produknya dalam bikin kayak gini, bikin bagan. Nih, di bagan ini kita tahu dalam penyiapan DPA dan anggaran kas itu pelakunya ada SKPD, ada BPKD, ada TAPD. Nah, prosesnya mulai dari sini ya. Mulai dari kalau kayak gini ini artinya pindahan dari halaman sebelumnya atau proses sebelumnya. Ini awalnya sudah ada proses penetapan Perda. Ya. Nah, dari proses penetapan Perda itu kan produknya ada Perda APBD, ada Perkada, Peraturan Kepala Daerah yang berisi penjabaran APBD. Kalau udah kayak gini, udah ada dua barang ini, BPKD bikin surat pemberitahuan kepada tiap-tiap SKPD, ini kirim ke SKPD. Intinya ngomong, Perdanya udah jadi, perkadanya sudah ada, anggaranmu sejumlah ini, tolong bikin rancangan DIPA-nya. Lalu SKPD bikin rancangan DIPA-nya. Ini. Nah, rancangan DIPA, kan DIPA itu tadi waktu kita bahas di sini, ada di sini ada namanya, mana ya tadi ya? Di DIPA itu kan ada namanya rencana penarikan dana, gitu kan. Rencana penarikan dana. Tadi di atas kan ada, ya. Nah, rencana penarikan dana itu diperoleh dari mana sih kok ada di situ? Itu karena kita bikin RAK, rancangan anggaran kas. Jadi, rancangan anggaran kas sama rencana penarikan dana itu sinkron angkanya. Kalau di bulan Januari mau tarik segini, di RAK, di rancangan anggaran kas, maka di rencana penarikan dananya juga segitu. Jadi sinkron gitu ya. Jadi kita bikin ini agar kita bisa ngisi rencana penarikan dana di DPA. Jadi produknya ada dua, rancangan DPA sama rancangan anggaran kas. Nah, kalau DPA 1 kan terdiri dari banyak kegiatan-kegiatan. RAK nanti bisa dibuat per kegiatan atau per program, itu tergantung di Pemdanya mau gimana. Ya, ada yang dia bikinnya per kegiatan-kegiatan. Nah, dua dokumen ini setelah dibikin oleh SKPD, dikirim nih ke BPKD. Paling lambat 6 hari setelah pemberitahuan dari BPKD. Jadi dia punya waktu 1 minggu untuk nyiapin. Ya. 1 minggu untuk nyiapin. Kalau udah pakai teknologi informasi, pakai sistem yang bagus, itu 2 menit juga jadi itu dokumen ya, 2 menit gitu. Kalau kita kerjanya itu terencana gitu ya. Kenapa saya bilang 2 menit? Dulu saya pas di pusat saya kadang cuma berapa menit untuk duit berapa berapa ratus miliar itu. Karena kita sebelum perkada ini dibikin, Perda dibikin, kita udah nyicil-nyicil, udah ngitung RAK-RK-nya, udah kita masukin ke aplikasi. Kita sambil nunggu surat pemberitahuan, kita udah punya barangnya di kantor masing-masing. Jadi kerjanya jangan nunggu surat pemberitahuannya muncul, kita udah tahu prosesnya kan. Kita siapin dari awal. Paling surat pemberitahuan datang kan angkanya sama dengan waktu kita diskusi dulu, waktu bahas RKK. Ya. Kalau kita nunggu surat pemberitahuannya baru bikin, ya lama itu. Makanya diakal-akali. Maksudnya gini, kita harus selangkah lebih cepat gitu. Jadi surat pemberitahuan itu cuma untuk mengkonfirmasi bahwa angkanya itu sama dengan yang ada di Perkada dan Perda. Nih, setelah dikumpulin sama BPKD, dibawa ke TPAD. TPAD itu Tim Anggaran Pemerintah Daerah. TPAD itu sebenarnya yang isinya itu punya kedekatan lah dengan BPKD. Kan ini orang-orang yang di TPAD kan ada sekretaris daerah, perwakilan BPKD, perwakilan Satke, SKPD gitu ya. Nah, di sini lalu diverifikasi. Nah, verifikasinya itu nanti kemungkinannya bisa sesuai, bisa tidak sesuai. Kalau tidak sesuai, balikin lagi. Biar dibetulin. Ya. Kalau sesuai,
baru kita si TPAD ini akan menyusun rancangan DPA SKPD sama rancangan anggaran kas. Nanti kita akan masuk ke tahap berikutnya namanya proses pengesahan rancangan DPA. Jadi proses ini dari mulai pemberitahuan sampai ke penyusunan rancangan DPA dan RAK. Gitu. Nah, kita lanjut. Nah, di sini pengesahan DPA. Ya. Tadi kan DPA-nya kan, rancangan DPA sama rancangan RAK-nya kan prosesnya ada di TPAD. Ya. Ini menghasilkan 2 rancangan anggaran kas sama rancangan DPA. Rancangan anggaran kas ini dikirim ke BPKD. BPKD ngumpulin dari banyak SKPD yang diterima dari TPAD, lalu dia membuat penyusunan atau membuat anggaran kas Pemda. Anggaran kas Pemda. Ya. Kalau yang hasilnya tadi, ya, yang udah dikumpulin karena dia kompilasi dari seluruh SKPD, nanti si BPKD selalu UPUD dia tahu, oh saya harus nyediain duit segini nih, bulan Januari, bulan Februari, dia udah ngumpulin kan dari seluruh SKPD. Maka ini nanti masuk ke proses atau prosedur penyediaan dana. Jadi dari ngumpulin rencana anggaran kas ini, ya, nanti PPKD jadi tahu lah, dia 1 bulan itu dia harus sediain berapa, Nah, terus kita kembali ke sini. TPAD tadi kan bikin rancangan anggaran kas sama rancangan DPA. Rancangan DPA-nya dikirim ke Sekda. Salah satu tugas Sekda itu adalah menyetujui rancangan DPA. Ya, jadi menyetujui rancangan dibawa ke Sekda, Sekdanya itu ngecek tim Sekdanya, lalu disetujui. Kalau nggak disetujui, balikin lagi biar dibetulin sama TPAD. Kalau udah disetujui, rancangan DPA ini dibawa ke BPKD. BPKD mengesahkan. Nah, ini bedanya kalau di pemerintah pusat kan nggak ada kayak gini kan. Nggak ada sekretaris negara menyetujui DPA, itu nggak ada kan. Jadi langsung ke pengesahan. Kalau di Pemda ada sedikit beda, ada peran Sekda di sini. Kemudian BPKD mengesahkan gitu ya. Nanti dokumen DPA-nya itu ada 5 lembar ya. Lembar 1 nanti kirim ke SKPD-nya. Lembar 2 nanti ke BPK, lembar 3 kirim Bawasda. Ya. Kemudian ada yang jadi pertinggal di di BPKD. Kemudian ada lagi 1 itu digunakan untuk proses penyediaan dana. Jadi ada 5 lembar. Nah ini sekarang kan udah era digital. Era digital itu beberapa Pemda, DPN-nya itu udah nggak perlu diambil, nggak perlu budget fisiknya itu bisa langsung di-download, dia pakai barcode, pakai digital sign gitu ya. Jadi udah gampang gitu. Nah zaman dulu ini adalah titik rawan dari proses kong kali kong di sini. Titik rawan di sini. Kan DPA itu dokumen yang sakral ya. Maksudnya kalau ada DPA berarti dia bisa melakukan pencairan gitu kan, sakral gitu ya. Nah, kadang ada oknum yang nakal. Ini perlu diwaspadai nanti di beberapa Pemda mungkin yang belum melakukan proses reformasi birokrasi secara tuntas gitu ya. Jadi pada saat ngambil ini ada oknum yang nakal di sini gitu ya. Dia minta duit lah, minta apa gitu ya. Ini perlu diwaspadai di sini. Gitu ya. Kemudian sekarang kita ke anggaran kas ya, anggaran kas. Anggaran kas ini isinya apa sih? Dia isinya perkiraan arus masuk
yang bersumber dari penerimaan, kalau ini anggaran kas SKPD berarti penerimaan SKPD, sama perkiraan anggaran kas keluar yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan. Baik kalau di SKPD berarti tingkat SKPD, kalau di PPKD berarti tingkat Pemda gitu. Tingkat Pemda. Nah, anggaran kas ini dibuat ya bersama-sama antara SKPD dengan PPKD. Tujuannya apa? Agar nanti sinkron ya, sinkron selaras gitu ya, sinkron selaras antara duit yang bakalan dihasilkan oleh SKPD dengan yang diestimasi oleh PPKD, antara duit yang dibutuhkan oleh SKPD untuk belanja dengan kemampuan PPKD menyediakan kas atau menyediakan dana. Makanya mereka duduk bareng, nanti diskusi di situ. Nah, PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas Pemda untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan. Jadi, ini menyusun anggaran kas Pemda. Pemda tadi kan, dia hasil dari kumpulan-kumpulan dari RAK SKPD. Jadi SKPD bikin RAK, rencana anggaran kas dulu, nanti dikumpulkan sama BUD sama BPKD, lalu BPKD mengkompilasi, lalu dia bisa tahu anggaran kas pemerintah daerah. Anggaran kas memuat perkiraan dan sebagainya, ini tadi udah. Nah, kita lihat di bagannya di sini. Ini kelihatan nggak? Di tempat kalian terlalu kecil nggak? Enggak ya? Halo, Ayu. Dengar nggak, Ayu? Dengar, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini mulainya dari sini, dari yang merah ini ya. Penyusuran anggaran kas Pemda gitu. Tadi kan anggaran kas Pemda ini diperoleh dari rancangan anggaran kas ya dari setiap SKPD. Rancangan anggaran kas dari setiap SKPD. Nah, nanti anggaran kas ini yang dari Pemda ya, yang dari SKPD yang dikumpulin jadi anggaran kas Pemda ini nanti dilakukan proses cross check dengan DPA yang sudah disahkan ya, yang sudah disahkan. Kan tadi terima rancangan DPA itu dari Sekda setelah disetujui. Nanti terima, disahkan, nanti cross check lagi dengan anggaran kas Pemdanya. Harusnya sih sama gitu ya. Sama. Kemudian PPKD itu kan nanti punya bawahan, bawahannya itu namanya kuasa BUD. Kuasa BUD itu kalau di kantor kita kan namanya KPPN. Kalau mereka itu ada yang dia cuma kantor kas daerah gitu, ada juga ya. Dia namanya kantor kas daerah gitu ada. Kantor pembayaran daerah gitu juga ada. Ya. Intinya dia kuasa BUD. Kuasa BUD nanti terima kopi anggaran kas Pemda agar dia tahu yang mau dicairin atau diterima itu berapa. Dan dia juga dapat DPA SKPD. Nah, dari sini kuasa BUD nanti membuat namanya SPD, surat pemberitahuan dana. SPD tadi di sini surat penyediaan dana, maksud saya, surat penyediaan dana. Kemudian SPD ini ya, SPD ini nanti bentuknya itu apa itu namanya, bisa dibikin per kegiatan, per program, per triwulan gitu ya. Itu tergantung dari tiap daerahnya masing-masing ya. Apakah dia akan bikinnya bulanan, triwulanan atau gimana. Kalau yang duitnya banyak biasanya frame waktunya lebih longgar ya. Ya ada yang triwulan gitu. Ada yang bulanan karena dia tiap
tiap hari ketar-ketir punya duit nggak gitu ya. Akhirnya SPD-nya bulanan. Nah, kalau ini kan di sini, yang ini kan masalah pengarsipan ya. Jadi apa tuh namanya, penyiapan SPD ini nanti dia ngelihat kearsipan dari DPA sama dari anggaran kas Pemdanya. Lalu rancangan-rancangan ini dibawa ke PPKD ya, dari kuasa BUD bawa ke PPKD, lalu diotorisasi. Diotorisasi dokumennya itu ya, yang aslinya dikirim ke teman-teman di SKPD ya, teman-teman di SKPD. Sisanya itu diarsip di sini. Nah, itulah proses penyiapan anggaran kas Pemda. Sebenarnya simpel sih ya, simpel. Kalau di pemerintah pusat kita ngomongnya bikin RPD ya, bikin RPD. Kalau di mereka bikin namanya bikin RAK, nanti Pemdanya atau PUD-nya atau PPKD-nya itu bikin namanya SPD, surat penyediaan dana. Artinya duitnya sudah ada, Anda kalau mau cair di triwulan ini duitnya ada, silakan. Nah, ini contoh format anggaran kas pemerintah daerah itu seperti ini. Ini di level Pemda ya. Kalau level Satker ya mirip, hampir mirip. Cuma mungkin dia nggak semuanya nanti tersedia, karena nggak semua SKPD itu misalnya mendapatkan transfer, itu kan enggak. Ya paling akan yang terisi itu di PAD-nya sama lain-lain pendapatan yang sah. Pembiayaan mungkin nggak ada, ini hanya ada di Satker SKPKD. Ini bentuknya seperti ini ya. Ada anggaran tahun ini total berapa, nanti di breakdown triwulan, tri 1, 2, 3, 4. Nanti triwulan bagi lagi Januari, Februari, Maret gitu. Nah, kalian pernah praktek nggak bikin namanya RPD? Rencana RPD, rencana penarikan dana waktu bikin pelajaran pelaksanaan APBN, pernah nggak? Halo? Nomor absen 17, siapa nomor absen 17? Ya, Pak. Kamu pernah praktek bikin ini nggak, Van? Bikin Pernah, Pak. Dulu waktu matkul pengelolaan kas negara, Pak. Pengelolaan apa? Kas negara. Pengelolaan kas daerah. Di situ kan waktu kita, kamu perannya itu di Satker atau di BUN pada saat itu? Kalau seingat saya sih di Satker, Pak. Jadi bikin RPD bulanan sama RPD harian, Pak. Waktu itu. Sama prakteknya seperti itu, Van. Jadi nanti kita mengestimasi untuk rutin itu ngeluarin berapa. Kemudian kontrak-kontrak itu dimulai kapan, dia nagihnya kapan, gitu ya. Nah, biasanya cara mitigasi orang yang ngawur dalam bikin format anggaran kas, kalian lihat trennya, ya. Kayak misalnya pendapatan asli pajak itu dia akan terkumpul di sekitar bulan apa. Kita sebenarnya bisa tahu, belajar dari tren tahun sebelumnya. Jangan semuanya dipukul rata, jumlahnya sama terus. Itu jelas-jelas ngawur dia kalau dia nyamain terus. Yang sama terus itu cuma satu, apa itu? Yang jumlahnya tiap bulan sama terus, apa itu? Cuma satu doang. Belanja pegawai, Pak. Belanja gaji pegawai, Pak. Gaji pegawai dan tunjangan itu sama terus. Paling bulan Juni itu ada gaji 13 2 kali. Ya. Sisanya sama terus. Nah, kalau yang modal itu fluktuatif modal. Kan dia tergantung dari proyeknya gimana, rencana nariknya bulan apa gitu. Makanya waktu bikin anggaran kas ini kita harus koordinasi banyak ke teman-teman terkait, misalnya di pengadaan, teman-teman di rumah tangga, teman-teman di unit teknis, misalnya sekolah, kita sekolah nih, unit teknisnya itu kan berarti yang nyediain pendidikan kan. Kita nanya sama dia, kamu ujiannya kapan sih? Ujiannya tanggal sini. Oh, berarti sebelum ujian kamu bakalan beli ATK banyak kan? Ya, kamu belinya bulan apa?
Itu harus dicek. Kemudian selama ujian itu berarti kan nanti ada pengawasnya dibeliin kue. Oh, itu berarti belanja barangnya tinggi juga di situ, belanja operasi. Kemudian habis itu mereka ngoreksi dibayar honor, itu belanja operasi dan sebagainya. Itu harus dimitigasi ya. Nah, waktu bikin anggaran kas di RKPD nanti sampai ke level digit terakhir ya, digit terakhir. Jadi kalau ini kan di level Pemda. Nah, dalam rangka manajemen kas, nanti BPKD saat menerbitkan SPD tadi, ini syarat tanda tangan ini, ya, tanda tangan melakukan otorisasi SPD ini, dia harus melihat anggaran kas Pemda yang sudah dikumpulin dari banyak SKPD. Kemudian duit yang ada di kas umum daerah cukup enggak. Kemudian penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum di dalam DPA, itu maksudnya rencana penarikan dana, kan ada sama. Jadi kita harus melihat kesinkronan ini. Harusnya sinkron, orang ini dokumen sumbernya sama, dulu namanya RAK gitu. Kalau ada yang nggak sinkron gimana Pak? Kalau nggak ada yang sinkron ya kita betulin, ya kita betulin. Yang betulin, kalau dibetulin DPA-nya ya berarti revisi DPA. Itu teman-teman. Nah, dokumen-dokumen pelaksanaan APBD itu ada beberapa item yang nanti bisa teman-teman kumpulin nih kalau kalian nulis misalnya tentang pelaksanaan anggaran di Pemda gitu ya. Itu mulai dari Perda, Perkada. Nah, DPA sama SPD. Ini hampir sama di pusat. Kalau pusat kita mainnya kan cuma di sini doang nih, nggak ada istilah SPD kan. Dia kalau di pusat itu RPD-nya itu bagian dari DPA. Kalau di sini ada dokumen sendiri namanya Surat Penyediaan Dana yang dikeluarkan oleh BPKD. Nah, demikian teman-teman materi kita pada kesempatan ini. Jadi nggak banyak materi yang kita diskusikan kesempatan ini. Saya persilakan teman-teman barangkali ada yang mau ditanyakan. Halo. Pak, izin bertanya. Oke, silakan. Tadi itu kan yang membersamai rencana rancangan DPA SKPD itu rencana anggaran kas ya. Nah itu tuh isinya apa aja, terus kalau di pemerintah pusat itu mirip dengan apa? Soalnya tadi saya berapa kali keluar gitu sinyalnya hilang, jadi kurang jelas tadi ininya penjelasannya. Coba Makasih, ngomongnya Pak. pelan dikit, Fani. Jangan cepet-cepet, Fan. Gimana, Fan, tadi, Fan? Ngomongnya Tadi jangan kan ya, tadi kan di rancangan DPA SKPD itu dibersamai sama rencana anggaran kas. Nah, si rencana anggaran kas ini isinya apa aja, terus kalau di pemerintah pusat itu mirip sama dokumen apa gitu. Soalnya tadi saya beberapa kali keluar gitu, hilang sinyalnya. Oke, baiklah. Kamu orang Sunda ya? Iya, Pak. Oh, iya. Oke. Baik, gini. Saya kasih contoh aja ya dokumennya ya. Kita pakai dokumen ini aja. Dokumen DPA aja langsung ya. Bentar, saya cari dokumennya. DPA.
Oke, kita lihat ya. Screen. Oh, screen. Ini kelihatan nggak? Ini kelihatan ya. Ini contoh kita mau buka, kita membuka DPA. Ini contoh DPA banyak banget nih. Ini contoh di suatu rumah sakit ini. Rumah sakitnya SKPD dia. Nah, ini contohnya kayak gini nih. Ini kan perubahan. Sama nggak dengan yang asli? Sama gitu. Cuma yang asli itu nggak ada istilah sebelum dan sesudah, itu nggak ada. Ini kan perubahan. Tapi ya sama isinya. Kalau yang asli saya cari-cari belum ketemu tadi. Nah, ini DPA itu kayak gini. Ya. Ini formulir 2.2. Formulir 2.2 itu kan isinya rincian belanja, ya, ringkasan belanja maksudnya. Ini kayak gini. Nah, ini kan detail nih. Nah, duit ini mau ditarik kapan? Itu nanti dijelasin di formulir yang berisi mengenai rencana penarikan dana. Kebetulan di contoh DPA yang saya punya ini nggak ada dia, nggak disertakan. Ini semuanya belanja semua nih. Semuanya itu apa itu namanya? Belanja sama pendapatan. Ini cuma formulir 2.2. Ini nggak lengkap ya. Nggak lengkap. Jadi ya contohnya nggak bisa lengkap juga. Coba saya ini kelihatan nggak? Yang ini. Ini kelihatan nggak? Belum, Pak. Belum muncul. Kenapa? Belum muncul, Pak. Belum, Pak. Belum muncul. Belum muncul, udah, Bu. Nggak muncul ya? Coba. Enggak ini apa tuh? Saya cek RKS contoh yang saya punya itu dia nggak nyampe ke ini, nggak nyampe ke rencana penarikan dana. Sama kayak ini aja deh. Kalian pernah lihat DIPA nggak? DIPA itu kan ada namanya rencana penarikan dana, itu halaman berapa kalau di DIPA? Rencana RPD itu halaman berapa? Halaman 3, Bu. Nah, mirip seperti itu, nanti dibagi per bulan. Per bulan nanti ada akumulasi triwulan, sama seperti itu. Tadi pertanyaanmu apalagi siapa tadi namanya? Lupa lagi saya. Fania. Ya, apa Fania? Tadi kamu nanyanya apa, Fan? Itu kan rencana anggaran kas itu tadi isinya apa? Terus kalau misalnya di pemerintahan itu tuh contohnya apa? Kan kalau SPD mah RPD. Nah, kalau rencana anggaran kasnya apa gitu kalau di pemerintah pusat? Oh, kalau di pemerintahan itu gimana? Yang kita bicarakan pemerintahan, maksudnya gimana sih? Halo, Fania, ulang lagi pertanyaannya. Kan rancangan DPA SKPD itu tadi bareng sama rencana anggaran kas ya. Betul. Terus? Ya, nah kan kalau DPA SKPD itu di pemerintah pusat itu DIPA gitu. Nah kalau rencana anggaran kas itu di pemerintah pusat nama dokumennya apa gitu, kayak mirip sama apa gitu. Oh, kalau di pusat tadi kan udah saya jelasin. Kalau di pusat rencana anggaran kasnya itu kita langsung ngisi di dokumen halaman 3 DPA. Kita langsung ngisi di situ. Nah, harusnya ngisinya itu based on rencana kejadian. Gitu.
rencana kejadian. Nah, rencana kejadian itu biasanya misalnya ngelihat dia paket pengadaannya gimana, kemudian rencana kegiatannya gimana. Itu harusnya gitu. Kenapa saya bilang ngomong harusnya? Soalnya saya dulu kan sering banget bikin konsep DIPA ya. Tahun 2019 ke bawah lah ya, karena 19 itu 2019 saya masih kerja bikin konsep DIPA juga. Itu dengan waktu yang mepet, kemudian koordinasi yang lemah antara pengadaan, bagian umum, itu akhirnya orang melakukan analis tren yang sama, maksudnya disamain. Jadi belanja modalnya berapa? 12 miliar, berarti sebulan 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Itu salah gitu. Karena nggak kayak gitu. Belanja modal itu kan siklusnya nggak sama terus. Kita kan kalau pengadaan itu kan ada kontrak dulu, kemudian rekanan kerja, nyerahin barang, baru dibayar. Itu mungkin butuh 2 bulan. Jadi bulan 1 kosong, bulan 2 baru ada. Kemudian bulan 3, 4, 5 kosong, karena itu pekerjaan gede. Bulan ke-6 baru kita bayar. Nah, itu harus diperhatikan yang gitu. Kalau di pemerintah pusat nggak ada dokumen sendiri mengenai RAK, nggak ada. Ya. Walaupun pemerintah pusat dalam rangka manajemen cash itu punya aplikasi untuk ngitung kayak gitu ya. Kalau nggak salah itu dia masuk dalam bagian aplikasi SAS ya. Pernah nggak kalian belajar SAS? Di situ ngitung apa itu namanya? Ngitung rencana penarikan kasnya. Ada renkasnya di situ. SAS atau apa? Ada yang kalian dapat pelajaran apa itu namanya? Pelajaran aplikasi keuangan, ada nggak di situ belajar Renkas? Itu aplikasinya namanya apa? Halo? Belum dapat Pak di PAKN tentang SAS. Belum dapat tentang SAS Pak. Oh, belum dapat ya. Nanti ada aplikasinya sendiri. Cuma aplikasi itu dipakai day to day. Maksudnya setelah pelaksanaan anggaran itu running. Itu DPA-nya sudah ada. Nah, pada saat nyusun DPA-nya itu kita menggunakan tools yang ada di aplikasi RKAKL. Kalau kalian udah belajar pakai RKAKL belum? Udah, Pak. Nah, di situ nanti ada tools untuk melakukan perencanaan kasnya tiap bulan berapa, ini berapa. Nah, nanti ada satu tombol yang dia itu tombolnya biasanya dipakai anak-anak kalau udah frustasi. Tombolnya itu namanya dia cuma ini, lakukan apa itu tren bagi rata gitu, langsung diklik bagi rata semua. Itu salah gitu. Tapi itu kita pakai kalau negara api sudah menyerang ya. Jadi udah jam 5 harus kumpul ke ini, tapi kita nggak selesai-selesai, akhirnya kita pencet tombol itu. Tapi itu salah ya, salah. Makanya saya bilang kalau bikin rencana kas itu dari awal-awal dimitigasi, dari awal pada saat kita mendiskusikan rencana anggarannya, kita udah bikin. Kan kalau kalian bikin TOR itu, kan ada tuh yang halaman mengenai jadwal kegiatan, ya kan? Di TOR itu kan ada jadwal kegiatan. Dari jadwal kegiatan itu kalian bisa ngira-ngira ini duitnya kira-kira keluarnya bulan apa gitu, pakai. Jadi dari mulai sejak awal itu sudah ketahuan. Baru waktu bikin RKKL-nya itu kita bisa ngisi menu rencana penarikan kasnya. Itu kalau di pusat. Kalau di daerah kita bisa bikin rancangan rencana anggaran kasnya. Gitu ya, Fania ya. Ya, makasih Pak. Oke, terus yang lain? Fania, selain Fania? Izin bertanya, Pak. Ya, kemana? Mau izin kemana, Sakia? Terkait itu Pak, tadi yang kepala daerah menetapkan seperti jasa giro atau tingkat bunga atas dana yang akan ditempatkan itu Pak. Karena kan nanti kan imbalan itu juga menjadi hak daerah Pak. Iya. Terus? Apakah menjadi pertimbangan kepala daerah untuk menetapkan bank umum mana gitu Pak? Menetapkan di bank mana gitu ya? Iya. Oh, iya Pak. Iya. Mungkin
PPKD kan sebenarnya kepala daerah itu nggak ngelakuin sendiri, yang ngelakuin adalah BPKD ya kan, BPKD. Di PP-nya bilang kepala daerah, tapi eksekutornya itu ya BPKD yang melakukan manajemen cash. Dia akan naruh di mana nih, gitu kan? Mungkin dia akan dilematis, dia akan ketemu bank A, bank B, bank C itu menawarkan tingkat bunga deposito yang beda-beda kan. Nah, dia akan milih, saya milih yang mana gitu. Pertimbangannya itu kalau setahu yang saya amati gitu ya, itu enggak sebatas pada besarnya pendapatan deposito ya, bunga deposito atau imbal dari investasi gitu. Tapi juga memikirkan mengenai apa itu namanya going concern ya, going concern dari si bank yang dimiliki oleh daerah. Jadi misalnya gini, kalau saya orang BPKD misalnya, saya akan dilematis ketika bank daerah kita butuh modal untuk melakukan pemberian kredit. Kemudian di sana ada bank lain dengan deposito yang sedikit lebih tinggi. Maka saya akan memilih tetap melakukan penempatan pada bank daerah karena itu sejalan dengan misi kita untuk menggerakkan ekonomi, kemudian mendorong pemberian kredit, gitu-gitu. Jadi pertimbangannya nggak cuma besarannya suku bunga, gitu ya, tapi ada pertimbangan keberpihakan juga kepada BUMD. Tapi biasanya BUMD-nya juga ini kok, apa tuh namanya, nggak terlalu, bank-bank punya daerah itu selisihnya nggak terlalu tinggi dengan bank-bank nasional misalnya gitu. Kecuali daerah itu nggak punya bank daerah ya, dia akan bebas memilih mana yang bisa dia taruh deposito. Tapi sekali lagi naruh deposito itu pikirkan ini juga, maksudnya jangan sampai pemberian pelayanan pemerintah itu menjadi tertunda. Jadi misalnya kita karena ngejar saya mau deposito dulu biar dapat bunga, atau saya mau norong BUMD ini biar dia dapat mengumpulkan dana dari masyarakat untuk saluran kredit. Lalu kita menunda proyek kita, menunda pembangunan macam-macam, itu malah merugikan Pemda sendiri karena bank-bank itu adalah entitas pelaporan sendiri, mereka mempertanggungjawabkan sendiri, beda dengan kita. Jadi ibaratnya gini, kita jangan memikirkan rumah tetangga walaupun masih saudara, gitu. Sedangkan rumahnya sendiri itu belum clear gitu. Rumah itu berarti kan tugasnya Pemda, mensejahterakan masyarakat, memberikan pelayanan. Itu selesaikan dulu, baru kalau ada silakan Anda melakukan investasi ya. Kalau ada itu bisa tanda kutip memang belum saatnya melakukan pembayaran ya. Jadi misalnya proyeknya masih jalan, duitnya sudah ada, tapi pembayarannya baru 6 bulan lagi, 5 bulan lagi. Lalu kita pikir ini daripada 5 bulan nganggur di rekening, mending kita depositokan, ambil deposito yang umurnya misalnya 3 bulan. Gitu ya, Syakya. Bisa menjawab nggak pertanyaanmu, Syakya? Syakya kemana nih? Syakya. Halo Syakya. Kayaknya dia ini terkendala apa gitu ya. Silakan teman-teman, barangkali ada lagi teman-teman yang lain. Izin bertanya, Pak. Ya, Dinda. Mau tanya tentang belanja tidak terduga itu, Pak. Kalau misalnya ada dana yang nggak mencukupi kan bisa melakukan penambahan alokasi ya, Pak ya. Nah, itu tuh mekanisme pengajuannya tuh bagaimana ya, Pak? Terus ada nggak batasan waktu buat menambah alokasi itu? Terima kasih, Pak. Ya. Belanja tak terduga. Ada di modul halaman berapa ya?
Oh ini, sebentar. Darurat sama mendesak ya. Nah, tadi kan belanja pemerintah itu, daerah itu logikanya lihat pagu. Pagunya ada di mana? Di DPA. DPA-nya itu apa itu namanya? Siapa? DPA siapa? DPA SKPD. Lihat SKPD-nya duitnya cukup enggak gitu. Jadi seorang kepala SKPD saat belanja dia ngelihat duitnya cukup enggak gitu kan. Kalau enggak cukup, undang-undang boleh ngomong pakai belanja tak terduga, tapi syaratnya harus terpenuhi keadaan darurat dan mendesak. Gitu. Nah, belanja tidak terduga itu hanya ada di PPKD. Itu hanya ada di PPKD. Dalam hal ini, siapa? SKPKD, ya, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Jadi PPKD itu kan memegang dua peranan. Pertama, peranan sebagai BUD, dia suka bayarin orang-orang, bayarin SKPD yang nagih. Kemudian peranan berikutnya adalah sebagai satker juga, namanya SKPKD. SKPKD, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Itu dalam kasus belanja-belanja tadi, belanja tak terduga, belanja subsidi, belanja bunga utang, itu semuanya SKPKD. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Nah, kalau jadi yang ngeluarin SKPKD, yang ngeluarin itu SKPKD. Itu dalam kondisi yang benar-benar maksudnya darurat dan mendesak. Mendesak itu kan ada kriterianya kan. Kriterianya misalnya dalam rangka pelayanan dasar tapi duitnya belum ada, gitu ya. Kemudian misalnya untuk pengeluaran daerah di luar kendali yang tidak diprediksi, gitu. Itu ada kriterianya di beberapa pasal, misalnya teman-teman bisa lihat di pasal 69 gitu ya, di pasal 69 PP 12 tahun 2019 gitu. Nah, jadi kita pakai di situ kalau kebutuhan pembiayaan di tempat lain udah nggak mungkin gitu. Udah nggak mungkin. Contohnya gini. Saya kepala SKPD. Saya bilang, "Pak, ini banyak orang miskin di tempat kami. Saya harus nyediain, misalnya saya dinas sosial gitu kan. Saya harus nyediain gini gitu untuk pembiayaan program-program sosial saya." Nah, langkah pertama saya ngomong dulu sama PPKD, jangan saya terus saya akan ngeluarin belanja tak terduga, enggak. Saya ngomong dulu sama PPKD. PPKD ini ada ini tempat saya pagunya nggak cukup. Nah, nanti PPKD-nya itu bisa, oh gitu ya, ya sudah. Ini saya tambahin pagu DPA-mu. Nanti direvisi DPA kita nambah. Tentunya melalui mekanisme revisi DIPA. Kalau sampai merubah APBD berarti sampai ke DPR, DPRD maksudnya. Jadi belanja tak terduga itu hanya dipakai kalau benar-benar keadaan mendesak, darurat itu terpenuhi. Keadaan darurat mendesak itu selama masih bisa ditangani melalui revisi DIPA, dianjurkan melalui revisi DPA. Gitu. Jadi revisi DPA itu kan bisa menambah pagunya SKPD tertentu yang melakukan program. Kalau waktunya cukup revisi, karena kita akan meminimalisasi penggunaan belanja tak terduga. Kita akan meminimalisasi belanja tak terduga. Kalau masih sempat direvisi, revisilah. Walaupun revisinya harus menggeser belanja-belanja antar SKPD. Nah, kondisinya seperti itu ya. Bisa diikuti nggak maksud saya? Siapa tadi? Siapa yang nanya tadi ya? Ya Pak, Dinda. Bisa Pak. Dinda. Jadi bukan serta-merta kita bisa langsung make ya. Terus
Pak, ada pembatasan nggak? Nggak ada. Kalau dana belanja tak terduga itu nggak ada pembatasan. Jadi misalnya APBD udah direvisi, DPA semuanya udah direvisi. Desember tanggal 28 tiba-tiba terjadi bencana alam. Kita ngeluarin duit. Wah, itu udah tanggal terakhir kita harus ngeluarin duit, tapi nggak mungkin melakukan revisi kan, macam-macam itu. Ya udah keluarin belanja tak terduga, nggak apa-apa, keluarin aja. Nanti kalau dia nggak sempat dilakukan proses revisi dan sebagainya, ya nanti dia dibebankan belanja tak terduga pada Satker SKPKD, lalu di catatan atas laporan keuangan diungkapkan adanya kejadian itu. Tapi sekali lagi, kalau cara lain sudah tidak bisa ditempuh, ya, misalnya melakukan penggeseran antar program itu udah nggak mungkin, melakukan pergeseran pagu antar SKPD itu udah nggak mungkin. Karena gini loh, orang itu kadang berpikir pakai belanja tak terduga banyak kok. Banyak gitu. Maksudnya ya ada, cuma kita kan bicara akuntabilitas. Akuntabilitas itu kita harus based on apa yang diotorisasi. Kalau masih memungkinkan kita melakukan otorisasi, lakukan otorisasi, DPA-nya dibetulin dulu. Kita tahu hari ini misalnya di Pemda di Papua, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, itu realisasi DIPA mereka itu baru 40%. Ini bulan November, realisasi DIPA-nya cuma 40 di Papua, Sulawesi Tenggara, Sultra. Jadi sebenarnya di SKPD, DPA-nya itu banyak yang nggak terrealisasi, ada 60-50%. Itu kalau kita bisa melakukan revisi yang, maksudnya revisi yang benar-benar bisa memitigasi mana yang gagal, mana yang tidak terjadi, yang proyeknya mundur tahun depan, itu kan kalau kita bisa memilah-milah itu, lalu kita pindahkan anggaran yang tidak mungkin terrealisasi tahun ini ke program yang lebih impactful atau program yang butuh, maka kita bisa itu meminimalisasi belanja tak terduga. Ya. Karena yang namanya other expenditure itu belanja-belanja tak terduga itu harus diminimalisasi, itu menunjukkan ketidakmampuan kita untuk mengelola keuangan. Ya. Jadi kita nggak bisa merencanakan, ya. Misalnya kayak bencana alam, emang benar bencana alam itu sesuatu yang unpredictable. Nyatanya sains itu bisa mendeteksi kok gempa itu terjadi berapa kali, gitu ya. Kemudian pandemi itu muncul berapa puluh tahun sekali. Makanya sains, ilmu-ilmu itu dipakai ketika membuat perencanaan. Misalnya di dinas kesehatan, dia tahu bahwa mutasi influenza itu terjadi setiap 10 atau 50 tahun sekali. Makanya ada namanya disaster management atau manajemen bencana. Maka di tahun berapa kita harus nyediain duit di dinas sosial untuk melakukan pengendalian penyakit gitu-gitu. Jadi kita harus menekan belanja tak terduga, kemudian menggunakan berbagai informasi dalam perencanaan, ya. Ya, yang bencana-bencana gitu bisalah diestimasi. Itu ilmunya sekarang udah sampai ke situ, Pak. Gitu ya, Din, ya. Iya, Pak. Makasih, Pak, penjelasannya. Oke. Ada lagi, teman-teman? Pak, izin bertanya. Ya. Tadi kan yang APD itu melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD bersama dengan Kepala SKPD. Nah, ini kan diselesaikan paling lambat 15 hari. Memungkinkan nggak, Pak, kalau seumpama verifikasinya itu lebih dari 15 hari, terus dampaknya itu selain tertundanya kegiatannya itu bisa apa aja ya, Pak, dampaknya? Nah, setelah kata-kata memungkinkan nggak, itu coba diulangi. Nggak jelas. Memungkinkan nggak, Pak, kalau seumpama terselesainya verifikasi itu lebih dari 15 hari, ya. Lalu dampaknya itu selain tertundanya kegiatannya itu bisa apa lagi ya, Pak? Makasih. Oke. Mungkin nggak tertunda kegiatan, verifikasinya lebih dari 15 hari. Mungkin banget. Sangat mungkin.
Karena kapasitas tiap daerah itu beda-beda, TPAD-nya juga beda-beda. Nah, kalau sampai ada kendala-kendala yang tertunda kayak gitu, ya dampaknya kegiatan mundur, pelayanan terganggu, gitu udah pasti. Contohnya sekarang nih, penyampaian KUA PPAS itu menurut peraturan itu kan harusnya di bulan Mei atau Juni gitu kan, Juni atau Juli kan, KUA PPAS. Ini ada daerah yang hari ini tuh dia kemarin ada satu mahasiswa bimbinganku, siapa ya? Ada di sini nggak ya? Bimbingan KTT aku ada di sini nggak? Yang kemarin dia cerita sama saya, Pak, saya habis survei, ini KUA PPAS-nya itu baru diajukan di bulan November. Coba bayangin, dari Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 6 bulan dia telat mengajukan KUA PPAS ke DPRD. Kalau sekarang masih bahas KUA PPAS, nanti selesai perdanya mau bulan apa itu? Gitu. Kecuali perdanya nggak dilihat lagi langsung tanda tangan gitu. Nah ini masalahnya nanti dia terancam tuh di awal tahun misalnya pelayanan itu tertunda. Anda lihat deh, ada banyak tipikal kantor pemerintah itu di awal tahun di Januari itu orangnya santai-santai, leye-leye. Dia mulai kerja aktivitas pengadaan itu bulan Februari, bulan Maret. Itu contoh dari buah pengelolaan yang buruk gitu ya. Maksudnya gini, di awal tahun dia nggak siap untuk memulai kehidupan baru di tahun anggaran baru. Akhirnya semuanya tertunda. Lihat deh, Anda kan misalnya gini, kalian cari kantor pemerintah yang memberikan pelayanan. Misalnya pelayanannya itu pendidikan, pelatihan. Kalian lihat, berani nggak dia bikin jadwal untuk pendidikan, pelatihan, sertifikasi, itu tanggal 2, 3, 4 Januari itu dia udah langsung melakukan pelayanan. Kalau ada kantor-kantor pemerintah yang dia sampai 2 minggu, 3 minggu di depan itu kosong, itu berarti dia belum siap. Karena dia belum beli ATK, belum beli apa. Ini saya ngomong gini karena saya nggak mati yang terjadi di kantor saya. Ya. Ada dulu satu satker itu baru mulai aktivitas pelayanan itu bulan Maret. Karena di awal-awal dia RPD-nya, rencana penarikan dananya berantakan lah, kemudian dia belum bikin paket pengadaan lah, dia bikin pengumumannya juga telat. Gitu. Jadi dampaknya ke situ. Kalau si verifikasinya itu molor-molor, ayo. Gitu ya. Halo, ayo. Iya, Pak. Kalau seperti itu bisa dikenakan sanksi nggak ya, Pak? Yang sih siapa? Itu soalnya yang verifikasi TPAD. TPAD itu ini, apa tuh namanya? TPAD isinya sekda. Kalau seumpama kayak pelayanan tadi kan kayak KUA-nya telat 6 bulan gitu, kalau seumpama bisa diberikan sanksi atau gimana, Pak, biar Oh, ini. Oh, bisa. Kalau di PP 12 itu sanksi bisa diberikan kepada anggota DPRD atau bupati gitu bisa gitu ya. Tapi tidak semerta-merta nanti dilihat dulu kenapa dia telatnya gitu. Misalnya karena telatnya itu karena ada kebijakan pusat yang diakomodir. Oh, itu nggak bisa disanksi juga. Harus dilihat dulu keterlambatannya karena apa. baik, terima kasih. Tapi sanksi bisa diberikan. Oke, ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada, saya sudahi ya. Nanti teman-teman boleh nanya di di WA Group ya, di WA Group. Nanti saya share contoh DPA ya. Saya share contoh DPA di WA Group. Ini teman-teman bisa lihat di situ gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Pak, permisi Pak, izin bertanya. Ya, si Habudin silakan. Ya, makasih Pak. Jadi tadi kan dijelaskan bahwa di Pemda itu terdapat 3 rekening, yaitu rekening kas umum daerah atau RKUD,
rekening penerimaan dan rekening pengeluaran. Nah, rekening penerimaan ini kan fungsinya untuk menampung seluruh penerimaan daerah yang nantinya di akhir hari harus dinihilkan atau disetorkan ke RKUD. Pertanyaannya Pak, kenapa penerimaan daerah itu kok tidak langsung disetor ke RKUD? Kalau masih dihimpun di rekening penerimaan lalu disetor ke RKUD kan menjadi kurang efisien gitu Pak. Karena kan ada biaya yang timbul pada rekening penerimaan. Mungkin gitu Pak pertanyaannya. Iya sih. Kalau logika sederhananya gitu, itu namanya single treasury account ya, single treasury account. Itu intinya semuanya nyatu dalam satu rekening. Tapi kalau kita menggunakan langsung pada pembebanan pada rekening kas umum daerah, itu susah ya, karena apa? Menjadi crowded, karena rekening kas umum daerah itu menampung yang benar-benar telah menjadi haknya daerah gitu ya. Di rekening penerimaan sama ini kadang masih ada mempertimbangkan hak-hak pihak-pihak tertentu ya, pihak-pihak tertentu. Nah, itu bahkan kadang ada pengembalian gitu. Pengembalian itu dilakukan dari situ gitu ya. Jadi kayaknya sulit kalau harus dibebankan ke rekening kas umum daerah semua karena crowded tadi. Sama di pemerintah pusat juga kita nggak langsung pakai rekening kas umum negara ya, yang dikelola oleh Menteri Keuangan. Ya. Nanti crowded banget sehari gitu. Terus proses pencatatannya juga susah. Kalau kayak gitu kan, kalau kita menggunakan rekening-rekening antara, itu tanggung jawab atau akuntabilitas dari transaksinya bisa kita cut off di mana aja. Jadi SKPD apa, dia rekening penerimaannya yang dikelola itu apa. Gitu. Jadi untuk akuntabilitas dari cut off transaksi juga penting. Gitu ya, tadi siapa namanya? Nomor 7? Oh, Siabudin, nomor 25. Tadi nomor 7 siapa ya? Halo, tadi nomor 7 yang nanya siapa ya? Nomor 7 nanya nggak tadi ya? Enggak, Pak, saya, Pak. Oh, kamu nggak? Oh, sini nggak? Gitu ya, Siabudin ya. Siabudin. Selain yang tadi, kan kamu bilang, kamu menyimpulkan tadi ya, rekening kas umum negara, sama penerimaan, pengeluaran itu. Nanti mungkin ada rekening lain lagi, Siabudin, selain itu. Ya, misalnya rekeningnya, rekening dana kelolaan BLUD, gitu ada nanti. Tapi prinsipnya adalah semua rekening yang digunakan dalam tata kelola keuangan harus mendapat izin dari BUD dan ditetapkan oleh kepala daerah. Itu prinsipnya gitu. Jadi nggak boleh kita pas kerja terus kita bilang, Pak, pakai rekening saya aja buat penerimaan retribusi sama pajaknya. Nggak boleh itu. Harus pakai rekening yang ditetapkan oleh BUD gitu ya. Jadi kalau kalian kerja nanti jangan mau rekening pribadi dipakai buat nambung-nambung gitu. Nanti malah jadi masalah ya. Pakai rekening yang sudah. Baik, Pak. Terima kasih. Rekening yang sudah ditetapkan oleh BUD. Oke, lagi siapa teman-teman? Oke. Kalau nggak ada, kita sudahi perkuliahan kita, ya. Nanti kita lanjut di WA Group. Tugasnya yang bikin IC sudah selesai, ada pertanyaan di tugas? Mau dikumpulin kapan? Dikumpulin pertemuan terakhir menjelang ujian ya. Baik, Pak. Oke, Pak. Nah, ada pertanyaan nggak terkait dengan apa itu namanya? Terkait dengan tugasnya? Nggak ada? Ayo. Terus kalian nanya, Pak, ada yang nanya kemarin ke saya, Erna atau siapa ya?
karena dapat titipan dari teman ya, Pak, kalau apa itu namanya 2000 kata dan sebagainya, gini loh. Kalau saya aturan main yang saya tulis di sana itu kalau yang sifatnya technical itu hanya guidance aja. Yang penting itu kalian ikut substansinya, ya substansinya. Jadi Pak, saya mau lebih dari 4.000, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Cuma kalau kayak gitu nanti memang saya membutuhkan waktu lebih banyak untuk baca. Tapi nggak apa-apa, tulis aja. Terus Pak, saya kurang dari 4.000, boleh nggak? Boleh gitu, nggak masalah. Yang penting substansinya itu kena gitu. Jadi substansi kena itu misalnya bikin kalimatnya itu oke, clear, kalimat penjelas, kalimat utama penjelas. Kemudian apa itu namanya koherensi antar kalimat itu clear gitu. Jadi bukan sekedar kopas-kopas aja gitu. Yang penting substansi. Kalau masalah teknis itu kan masalah kerapian ya, kerapian aja. Saya kira cukup itu teman-teman. Selamat belajar. Terus ini di tiap slide itu kan ada pertanyaan dari Pak Budi yang saya memang nggak nanyain ke teman-teman ya. Misalnya di situ jelaskan ini gitu kan. Nah, kalian coba latihan itu. Saya nggak nyuruh kumpulin. Jadi kalian coba, tiap slide itu kan ada misalnya sama Pak Dusko ditulis, sebutkan ini. Kalian nyoba sebutin apa. Saya yakin ujiannya nggak jauh dari situ. Kan setiap ujian itu kami juga udah bahas soalnya. Gitu. Maksudnya soal kan kita bikin bareng, nanti diskusi bareng kami dengan Dusko dan sebagainya. Gitu. Yang lalu-lalu itu nggak jauh. Apa yang ditanyakan di ujian itu semuanya ada di slide. Ada di bahan. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan di slide itu coba kalian apa itu namanya? Kalian jawab gitu. Hari ini soal ujiannya saya juga kirim beberapa soal itu saya sumbang gitu. Tapi kalau lihat soal yang lain juga nggak jauh beda kan di situ ada semua. Kalau kelas PKD memang ujiannya wall ujian online gitu. Tapi kalau mata kuliah yang saya ajar, di mana saya jadi dosko, saya kan jadi dosko di TKDD, itu saya ujiannya nggak pakai wall, saya pakai PPIMK. Ya. Jadi saya bikin case study, teman-teman tak suruh bikin paper pakai case study itu. Jadi ujiannya 2 minggu mereka. Tapi kalau di PKD kita ujiannya wall ya, ujiannya jadi ada soal nanti kalian kerjain. Oke, gitu ya. Selamat belajar, semoga sukses. Jumpa lagi di pertemuan berikutnya yang tatap muka. Gitu. Kita lanjut di WA Group ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke Pak, waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.